Nah, anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 7 di semester ganjil ini di bab 2. Nah, materi apakah itu? Ya, materi tentang teks cerita fantasi. Nah, mungkin nih baru dari beberapa kalian baru kali ini dengar, atau mungkin dari beberapa kalian sudah beberapa kali dengar. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi itu apa? Teks cerita fantasi merupakan sebuah teks atau karangan yang ditulis oleh si pengarang atau si penulis yang isinya menggambarkan atau menceritakan tentang sesuatu yang bersifat imajinatif atau khayalan atau fiksi atau tidak nyata. Jadi bisa disimpulkan teks cerita fantasi merupakan sebuah teks karangan atau tulisan dari si penulis yang sifatnya imajinatif atau tidak nyata. Oke, itu untuk pengertian teks cerita fantasi. Ya, bisa dipahami anak-anak? Sebelum kita lanjut, silahkan kalian boleh sambil membuka bukunya yang berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini, yaitu tentang teks cerita fantasi. Silahkan bisa sambil dilihat, sambil dibaca, sambil mendengarkan ibu. Oke, kita lanjut. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada bab kali ini anak-anak. Beberapa diantaranya yaitu tentang ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Kemudian ada unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Dan yang tidak kalah penting yaitu ada struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari poin-poin tersebut. Yang pertama, kita akan membahas, kalau tadi kita sudah bicara tentang pengertian fantasi. Sekarang kita akan bicara tentang ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Itu sambil kalian lihat anak-anak di buku, kurang lebih ciri-cirinya ada 6. Ya, betul ya, ada 6 ya. Mungkin ada yang menemukan lain, boleh ditambahi sendiri. Nah, ciri yang pertama yaitu terdapat kemisteriusan atau keajaiban atau keanehan. Ya. Jadi tidak dapat dipisahkan dalam sebuah teks cerita fantasi. Di dalamnya pasti ada hal-hal yang bersifat aneh atau misterius. Ya. Jadi ceritanya tuh mengungkap hal-hal yang misterius, hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat seperti itu. Itu adalah ciri yang pertama. Karena itu tadi sifatnya imajinatif. Untuk ciri yang kedua yaitu ide cerita. Ide cerita di sini berasal dari si penulis. Ya, berarti ini ya berhubungan dengan daya khayal dari si penulis atau si pengarang. Nah, itu untuk ide cerita. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Nah, latar di sini ada beberapa macam. Nanti kita juga akan bahas. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kalau untuk latar tempat, biasanya untuk mungkin cerita fantasi, tapi juga tidak semua. Mungkin berkaitan dengan latar alam, di hutan, di sungai, di lembah gunung, dan seterusnya. Nah, itu untuk latar. Kemudian untuk ciri yang berikutnya yaitu tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Ya, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Contoh misalnya Ibu akan menyebutkan salah satu contoh dari teks cerita fantasi yaitu tentang Putri Duyung. Nah, tokohnya si Putri Duyung unik, sakti. Kenapa kok sakti si Putri Duyung? Misalnya contoh, kalau si Putri Duyung itu menangis, misalnya air matanya berubah menjadi mutiara. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keunikan atau kesaktian dari si tokoh Putri Duyung ya di sini ya. Itu mungkin kalian bisa menemukan kesaktian-kesaktian lain dalam cerita-cerita yang lain seperti itu. Lanjut, ya, ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi, sifatnya fiksi alias tidak nyata, alias bersifat khayalan, ya, bersifat imajinatif.
Dan yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa yang dimaksudkan di sini bahasanya bersifat variasi dan ekspresif. Ya, karena ini berhubungan dengan itu tadi, kembali lagi karena sifatnya imajinatif. Jadi bahasanya juga harus ekspresif, seekspresif mungkin supaya lebih real dalam menggambarkan atau dalam menceritakan isi teksnya. Seperti itu anak-anak. Jadi itu tadi adalah tentang ciri dari teks cerita fantasi. Ada 6. Mungkin kalian kalau ada yang menemukan lagi boleh ditambahi, boleh. Kita belajar bareng-bareng ya anak-anak, sambil buka bukunya, sambil diresapi, sambil dipahami dan sambil mendengarkan ibu. Kita lanjut, tadi sudah ciri, sekarang kita ke jenis. Nah, jenis cerita fantasi dibedakan menjadi 2. Apa saja? Yaitu jenis berdasarkan kesesuaiannya dalam cerita nyata atau dalam kehidupan nyata, dan jenis cerita fantasi berdasarkan latar tempat. Nah, 2 itu nanti masing-masing juga dibagi menjadi 2 lagi. Nah, untuk jenis cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dibagi 2, yaitu fantasi total dan fantasi irisan atau sebagian. Nah, itu ya penjelasannya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Atau mungkin kalian bisa baca sendiri di buku. Nah, itu karena sifatnya teori. Kemudian untuk jenis cerita fantasi yang berdasarkan latar tempat dibagi 2 juga, yaitu berdasarkan latar lintas waktu. Ya, latar lintas waktu, waktunya mungkin sekarang atau 40 tahun yang akan datang, atau sekarang dengan 40 tahun yang lalu. Misalnya itu latar lintas waktu. Contoh misalnya, ini saya yakin pasti kalian suka dengan ceritanya atau filmnya. Contoh kartun Doraemon. Nah, siapa yang sering melihat Doraemon? Nah, jadi film Doraemon itu si Doraemon itu kan merupakan kucing ajaib ya, kucing ajaib, kucing yang bisa berbicara. Nah, kucing ajaib si Doraemon itu tadi merupakan makhluk yang datang dari masa depan, seperti itu. Jadi si Nobita atau si pemilik kucing ini merupakan tokoh dari masa lalu. Nah, itu merupakan salah satu contoh cerita fantasi yang lintas waktu. Jadi waktunya itu berbeda seperti itu, dari 40 tahun yang lalu, atau mungkin 1 abad yang lalu, atau 1 abad yang akan datang. Itu mungkin kalian masih bingung sekarang. Biar tidak bingung bagaimana, ya kalian sambil dipahami lagi, contoh-contohnya dilihat lagi. Kemudian yang kedua yaitu latar waktu sejaman. Nah, kalau sejaman ini waktunya sama, sekarang ya berarti sekarang, menceritakan waktu sekarang. Kalau misalnya menceritakan waktu lalu, masa lalu, ya berarti masa lalu. Jadi nggak bolak-balik gitu ya. Sekarang ya sekarang, masa lalu ya masa lalu. Tapi kalau untuk latar lintas waktu, tadi ceritanya itu dalam satu cerita latar waktunya itu lebih dari 1. Tadi yang sudah disebutkan, bisa dari masa yang akan datang, tokohnya misalnya masuk ke masa yang sekarang, atau bisa dari masa yang lalu masuk ke masa yang sekarang. Nah, itu ya, itu ya, kalian sambil dipahami lagi, dicermati lagi. Itu untuk jenisnya ya anak-anak. Kita ulang lagi ya. Tadi kita sudah bicara tentang pengertian, sudah bicara tentang ciri cerita fantasi, dan sudah bicara tentang tentang jenis ya, jenis cerita fantasi dibedakan 2 itu tadi. Oke. Ya, itu ya. Contoh cerita fantasi itu apa saja? Coba siapa yang bisa sambil kalian coba mencari contoh cerita-cerita fantasi itu apa? Tadi sudah disebutkan Putri Duyung, kemudian ada juga Timun Emas, ya mungkin ya. Ada juga tentang Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang. Nah, jadi cerita-cerita tersebut itu sifatnya khayalan, imajinatif, tidak nyata. Atau mungkin kalian sambil bisa melihat LKS-nya atau bukunya, buku paket mungkin, ya. Misal ada contoh yang berjudul teks yang berjudul Pensil Ajaib. Nah, itu juga termasuk contoh dari teks cerita fantasi. Kok bisa ajaib, bagaimana pensilnya? Nah, itu ya, jadi bersifat
khayalan, imajinatif, unik, bersifat misterius, keanehan, dan seterusnya. Nah, itu tadi ya. Sekarang kita lanjutkan ke struktur. Seperti yang Bu bilang tadi, di dalam teks kurikulum 2013 yang namanya teks tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya struktur dan kebahasaan. Ya, begitupun dengan teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi strukturnya ada 3, anak. Apa saja itu? Ya, dimulai dari orientasi atau pengenalan, kemudian yaitu komplikasi atau munculnya masalah atau konflik, kemudian yang ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian. Nah, 3 struktur dari cerita fantasi ini wajib kalian hafalkan beserta dengan penjelasannya. Ya. Orientasi, gue akan jelaskan sedikit, nanti lebih lanjutkan kalian yang akan mempelajari lebih dalam. Orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh. Tokohnya siapa? Ya, wataknya bagaimana? Latar kejadiannya di mana? Kapan? Akan ada peristiwa apa? Nah, jadi dalam orientasi itu baru bersifat pengenalan. Jadi belum masuk cerita, belum masuk masalah. Jadi berupa pengenalan. Ya, tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, latar kejadiannya di mana, di hutan kah, di manakah? Kemudian tempat kejadiannya ya, latar itu tadi ya, terus kapan terjadinya dan seterusnya. Jadi baru berupa pengenalan. Untuk struktur yang pertama, orientasi. Kemudian kita ke struktur yang kedua, yaitu komplikasi atau konflik atau permasalahan. Jika tadi di struktur pertama baru berupa pengenalan, ya, baru berupa pengenalan saja, tetapi di struktur yang kedua kita sudah dalam teks sudah dimunculkan sebuah masalah, ya, sudah mulai muncul konfliknya sehingga konflik memuncak. Nah, ini untuk struktur yang kedua atau komplikasi. Kemudian kita ke struktur yang ketiga, yaitu namanya resolusi. Kalau tadi ada masalah, kemudian juga ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Masalah mulai reda, mulai ada titik terangnya, mulai ada simpulannya, dan seterusnya. Oke, itu untuk struktur teks cerita fantasi. Ada 3, wajib dihafalkan, peserta harus tahu penjelasannya bagaimana. Jadi tidak hanya sekadar hafal, tapi ngerti, gitu ya. Itu untuk struktur. Nah, itu cukup untuk struktur. Kemudian kita lanjut untuk pola pengembangan struktur cerita fantasi. Ya, orientasi dikembangkan dari deskripsi latar, itu bisa kamu baca di buku masing-masing. Dikembangkan dengan pengenalan tokoh, dikembangkan dengan konflik, dan seterusnya. Itu banyak sekali, ya, satu persatu banyak sekali, mulai dari orientasi sampai resolusi, pola pengembangannya bagaimana. Itu kamu sambil baca ya anak-anak. Sekarang ibu yang akan ibu jelaskan yaitu tentang, kalau tadi struktur, sekarang kita akan membahas tentang kaidah bahasa atau penggunaan bahasa pada teks cerita fantasi. Ini yang juga tidak kalah penting. Ada struktur, pasti ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi itu ada 6 kalau di buku ya. Yaitu mulai yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya kata ganti orang, misalnya aku, saya, mereka, dia, kami, kita, atau nama orang misalnya Erza, Doni, Siti, Laila, dan seterusnya. Itu merupakan penggunaan kata ganti, ya, kata ganti dan nama orang. Itu untuk kaidah yang pertama. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera, ya, untuk deskripsi latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Ini berhubungan dengan panca indera untuk menjelaskan tentang latar. Misalnya, angin berembus kencang, matahari pun mulai tenggelam. Nah, itu berarti latar waktunya latar sore, ya, senja menjelang malam, seperti itu. Itu yang menghubungkan dengan panca indera, ya, panca indera penglihatan, matahari mulai tenggelam, dan seterusnya.
Ya anak-anak ya, apakah terlalu cepat? Kalian bisa sambil melihat bukunya, kita belajar bareng-bareng. Untuk kebahasan yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Makna kias itu berarti makna yang tidak sebenarnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan atau ungkapan yang berfungsi menggerakkan cerita. Nah, contoh misalnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, jadi penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Ada kata-kata tiba-tiba. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ini sering sekali kita jumpai dalam teks cerita fantasi. Kalimat langsung yang ditandai dengan adanya tanda petik double, tanda petik ganda. Ya, biasanya berupa percakapan atau dialog itu tadi yang namanya kalimat langsung. Misalnya raksasa itu mengejar kita, teriak Fiona, contoh. Ya anak-anak, itu untuk penggunaan kaidah kebahasaan dari cerita fantasi ada 6 ya, mulai dari kata ganti orang sampai kalimat langsung itu tadi. Harapannya kalian paham atau kalian mudeng, tidak hanya sebatas melihat video ini saja kemudian selesai, tidak, tapi harapannya setelah ini kalian baca lagi, belajar lagi, kemudian latihan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku atau LKS-nya. Supaya apa? Supaya kemampuan kalian lebih bertambah. Dan kalau ada yang bingung atau ada yang perlu ditanyakan, boleh silahkan dengan senang hati Ibu akan menjawab atau menjelaskan bagi yang bagian-bagian mana yang mungkin kurang paham. Ya, kita belajarnya untuk videonya dilihat video ini tadi, kemudian nanti sambil belajar di classroom seperti itu, atau di Google Meet nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, itu untuk secara sekilas ya, Bani terangkan lagi secara sekilas tentang teks cerita fantasi. Untuk secara lebih detailnya kita akan bahas lebih lanjut di dalam pertemuan Google Meet. Gitu anak-anak. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semangat terus belajar dan selalu jaga kesehatan. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.